Menganalisis bahwa presentase wilayah Indonesia yang sudah benar-benar memasuki musim kemarau baru mencapai 15% dari total zona musim. Hal ini mengindikasikan masih tingginya kejadian hujan di tanah air dalam beberapa hari terakhir. Di sisi lain, BMKG memantau keberadaan siklon tropis Wutip di Laut Cina Selatan Timur Vietnam yang cenderung menarik massa udara dan mengurangi potensi hujan di sejumlah wilayah Indonesia bagian barat. Meskipun secara umum potensi hujan berkurang, beberapa wilayah masih menunjukkan aktivitas hujan yang cukup signifikan akibat pengaruh dari sejumlah dinamika atmosfer yang masih aktif. Data pengamatan BMKG menunjukkan bahwa hujan dengan intensitas lebat hingga ekstrem masih terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Pada tanggal 6 Juni 2025, hujan sangat lebat tercatat di Stasiun Rahadi Usman, Kalimantan Barat dengan curah hujan mencapai 125 mm per hari. Hujan ekstrem terjadi pada 7 Juni 2025 di Stasiun Meteorologi Kufar, Maluku mencapai 158 mm per hari. Pada tanggal 8 Juni 2025, Stasiun Meteorologi Juanda, Jawa Timur mencatat hujan sangat lebat sebesar 114 mm per hari. Hujan lebat juga teramati di Stasiun Meteorologi Beto Ambari, Sulawesi Tenggara pada tanggal 9 Juni 2025 dengan curah hujan mencapai 97 mm per hari. Dan kembali terjadi hujan sangat lebat di Stasiun Maritim Ambon, Maluku pada tanggal 10 Juni 2025 dengan curah hujan mencapai 105 mm per hari. Kejadian-kejadian ini mencerminkan bahwa masih adanya fenomena atmosfer yang aktif dan berpotensi memicu cuaca ekstrim, meskipun secara klimatologis beberapa wilayah telah memasuki musim kemarau. Sobat BMKG, pada episode kali ini kami akan membahas terkait kondisi kemarau datang, hujan masih bertahan, waspadai perubahan cuaca sepekan ke depan. Bersama saya Yohanes, berikut kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, dalam sepekan ke depan, indeks monsun Australia diperkirakan menguat. Kondisi ini mengindikasikan peningkatan aliran massa udara kering dari Australia menuju wilayah Indonesia bagian selatan, yang berpotensi mengurangi curah hujan dan mendorong perluasan wilayah yang memasuki musim kemarau, khususnya di wilayah Jawa bagian selatan, Bali, Nusa Tenggara, dan sebagian Kalimantan bagian selatan. Siklon tropis Wutip yang berada di Laut Cina Selatan bagian timur Laut Vietnam dengan kecepatan angin maksimum mencapai 50 knot, tekanan udara minimum mencapai 985 mbar, dan pergerakan ke arah utara hingga timur laut juga berkontribusi terhadap dinamika atmosfer di wilayah Indonesia. Sistem ini menyebabkan pertemuan angin di wilayah Laut Cina Selatan dan menarik massa udara di wilayah Indonesia bagian barat, sehingga dapat mengurangi potensi curah hujan. Namun demikian, prediksi curah hujan dasarian untuk periode dasarian 1 Juni hingga dasarian 3 Juni 2025 menunjukkan sejumlah wilayah masih berpotensi mengalami curah hujan kategori tinggi hingga sangat tinggi atau mencapai lebih dari 150 mm per dasarian, terutama di sebagian wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua Barat Daya, hingga Papua Tengah. Sobat BMKG, aktivitas dinamika atmosfer juga masih cukup signifikan. Kombinasi gelombang atmosfer seperti gelombang Kelvin, Rossby ekuator, dan low frekuensi diperkirakan aktif secara bersamaan di beberapa wilayah, berkontribusi terhadap peningkatan potensi pembentukan awan konvektif dan hujan intensitas sedang hingga lebat yang terutama terjadi pada siang hingga sore hari. Sementara itu, sirkulasi siklonik dan daerah konvergensi yang memanjang dari Sumatera hingga Papua serta konfluensi angin di sejumlah perairan Indonesia masih berkontribusi pada pertumbuhan awan hujan. Labilitas lokal kuat juga mendukung proses konvektif di banyak wilayah, mulai dari Sumatera, sebagian besar Kalimantan dan Sulawesi, hingga kawasan timur Indonesia, sehingga masih perlu diwaspadai potensi cuaca signifikan di sebagian wilayah Indonesia. Cuaca di Indonesia selama periode 13 hingga 15 Juni 2025 umumnya didominasi oleh kondisi berawan hingga hujan ringan. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung,
Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Pulau Kalimantan dan Sulawesi, Kepulauan Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini siaga atau hujan lebat di Sumatera Utara, Papua Pegunungan, dan Papua. Kemudian angin kencang di Aceh, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, serta Maluku. Sedangkan cuaca di Indonesia selama periode 16 hingga 19 Juni 2025 umumnya didominasi cerah berawan hingga hujan ringan. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, Papua Barat Daya, Papua, dan Papua Selatan. Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini siaga atau hujan lebat di Papua Pegunungan serta angin kencang di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua Selatan.